Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dan percaya kita ada di tempat ini bukan karena kekuatan kita, karena hebat kita, tapi karena kasih Tuhan yang kita sampai pada hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita mau memulai ibadah kita pada minggu yang kedua, yaitu minggu Alfa yang kedua. Kita diajar untuk menghayati kehidupan di masa penantian akan kedatangan Yesus kembali dengan hidup bersiap membangun jalan bagi Tuhan. Melalui ibadah ini kita diingatkan bahwa kehidupan bersama Tuhan harus menghasilkan dua kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Marilah pada masa akhir ini kita mempersiapkan dan membangun jalan bagi Tuhan dengan terus-menerus maaf diri dan dalam pertobatan sepanjang hari. Mari kepada jemaat Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang terluka, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terpuruk kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan gembala bagi aku, minyak untuk pesta bagi kain kabung, nyanyian, pujian-pujian, ganti semangat yang bugar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan dan sukacita, dialah kemuliaan dan hormat dan pujian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian muliakanlah Yesus. Raja, bebas dan penjara.
Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang dengan Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan. Kadang-kala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh benar, kemarahan dan kebencian. Kami malu mendapat hukuman Tuhan dari dosa kami, tapi Engkau Allah masih setia. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu kasihlah kami ya Allah, ampunilah dosa kami. Pada hari ini kami ingatkan kehadiran-Mu, kami mensyukuri dan memohon kebesaran dan dosa-dosa kami. Dan memohon kami sebagaimana yang Siapkanlah jalan Tuhan. Tuhan nantinya menghibur umatnya. Sekalipun umat berbuat banyak kesalahan, Tuhan tetap setia akan janji-janjinya. Asal Israel menemukan tanda-tanda bertobat, itu akan menemukan jalan keluar yang baru. Tuhan selalu bersama mereka. Itulah pesan pimpinan Nabi Yesaya. Oleh karena itu, kita menyalakan lilin kedua ini sebagai tanda dari iman kita bahwa Tuhan kita sembah itu, bahwa Tuhan yang kita sembah tidak jauh dari kita. Dan kita dapat mempersiapkan dan membangun jalan bagi Tuhan untuk datang dan tinggal bersama dengan kita. Mari kita mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang semestinya, dan ampunilah kami akan salah kami, supaya kami tidak mengampuni orang yang salah kami. Janganlah kau bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengajar pujian kemuliaan dari Tuhan. Engkau
Ketika Yohanes Pembaptis menampilkan diri sebagai seorang khotbah di tanah Yudea, inilah yang diserukannya. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan telah datang untuk mewujudkan suatu kerajaan di mana tak ada lagi ketidakadilan serta penderitaan, di mana air mata akan dihapuskan. Sungguh waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan pada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Kita akan menyaksikan persembahan bagian dari PGRI kepada PGRI. Saya persilakan.
jemaat kita akan kembali sendiri, kita akan sponsor ya diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 5 dan ayat 9 sampai 11. Hiburkanlah denganku, demikian firman Allah. Bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan tanah yang berteluk-teluk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka menjadi kuasa dan mereka Bersama-sama. seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan dan menunjukkannya dengan tangannya. Anak domba dan panggung, hidup domba yang punya dengan tangannya. Mulia bagi Tuhan. Disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari dalam naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan pujian memuliakan Allah Mesias. Karena kasih Bapa
karena kami iman seperti Yohanes, ya Yesus, teguh percaya bahkan dalam kekeringan sekalipun bahwa Engkau dan kerajaanmu tidaklah jauh dari kami. Buatlah hati kami teguh seperti hatinya, tak tergoyahkan oleh percobaan-percobaan ataupun terjerat oleh kesenangan-kesenangan palsu. Kita membutuhkan pembebasan, membutuhkan Allah dalam kuasa-Nya untuk campur tangan. Kita mungkin tidak tahu bagaimana atau kapan pembebasan itu akan datang, tetapi pembebasan itu pasti akan datang. Allah selalu datang. Mintalah Allah mempersiapkan hati kita untuk kedatangannya dan pembebasan yang selalu menyertainya. Berilah kami keberanian untuk tetap setia hingga janji-janji-Mu digenapi. Raja segala bangsa, Yesus Kristus. Sebentar kita akan berdoa syafaat dan mendengarkan bertugas saya persilakan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian jalan putar bersama. Berkati juga setiap pengurus gereja ini Tuhan, para majelis, komisi, sesi, dan panitia,
untuk dapat diperlengkapi dengan kita. Kerendahan hati dan kesaktian dalam menjalankan setiap rukun pelayanan bagi dunia Tuhan. Terlebih untuk ibadah dan perayaan Natal serta tahun baru, biarlah dapat berjalan penuh dengan sukacita dan memberikan pengharapan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Tuhan kiranya merawat dan memberikan kesehatan orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang berwaktu. Untuk Bapak Arif Kurniawan, Bapak Yosafat Mulyadi, Bapak Judi, Ibu Stephen, Ibu Lina, Saudara Ida, dan Saudara Ida. Tuhan juga menolong orang tua yang sudah lagi di sana. Tuhan sertai mereka dan berkati mereka di masa depan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang membuka pekerjaan. Biarlah Tuhan dapat mempertemukan mereka dengan pekerjaan yang sesuai dengan Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati setiap jemaat di dalam usaha dan pekerjaan, juga di dalam iman dan kesetiaan kami mereka, agar kami dapat terus bertumbuh. Tuhan berkati juga untuk setiap anak-anak yang masih dalam masa pendidikan, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tuhan juga memberkati masa depan kami, agar kami dapat menjadi berkat umat Tuhan berarti. Tuhan, kami segenap jemaat-Mu yang memiliki tempat ibadah yang aman. Kami percaya Tuhan akan membiarkan dari kami sesuai dengan Tuhan. Yang kami berdoa, Tuhan berkati bangsa dan negara kami, berkati aparat keamanan untuk dapat bersatu pada menciptakan keamanan dan keutuhan bangsa kami. Tuhan sertai setiap warga negara Indonesia di tengah resesi ini. Tuhan berkati setiap anggota pemerintahan untuk menjaga stabilitas perekonomian bangsa Indonesia. Kami juga ingin negara kami dapat dipulihkan sepenuhnya dari COVID-19. Jauhkanlah kami dari rasa takut dan khawatir, karena kami punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong dan menopang. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang berdampak di tanah alam, khususnya di daerah Cianjur yang mengalami lubang ini. Tuhan saja kiranya memberikan warga Cianjur cukupkan sedikit hanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami. Haleluya. Amin. Selanjutnya mari disimak warga jemaat. Biar hidupku berkenan
pemberianmu aku terima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan melihat pujian nomor 108. Kita telah memberikan persembahan kita yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam bagi sebagai firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memberikan pujian Tuhan Amin. Tuhan, aku rindu.
rindu masuk terus dalam hadirat-Nya. Karena melalui hadirat-Nya sungguh seperti domba yang betul-betul menikmati air yang begitu segar, rumput yang hijau, tidak di dalam kubangan dosa. Karena itu Tuhan, Kau dengan siap seru kami Allah, hadirku di tempat ini Allah, kami rasa hadirat-Mu Allah ya Yesus. Mari Bapak Ibu dan Saudara bersyukur terus kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Yesus, haleluya Yesus. Kami sungguh Tuhan rindu hadirat-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara yang Kau yang rindu, Kau butuh hadirat Tuhan, mari sekali apakah ada sukacita? Teman yang di kiri dan kanan kita katakan ada sukacita. Ayo jangan ragu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita mendengarkan bagian firman-Nya, mari kita baca bagian firman Tuhan dalam Matius pasal yang ketiga. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, terlebih dahulu kita membaca firman-Nya sehingga kita dibungkus dengan kebenaran firman-Nya. Setiap perkataan yang kita dengar adalah perkataan dari firman Tuhan. Amin. Kita mau membacanya ayat 1 sampai yang ke-12. Saya baca ayat 1 sampai yang ke-11. Ibu Bapak dan teman-teman muda baca nanti ayat yang ke-12 bersama dengan saya. Firman Tuhan saya baca di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Yesus, demikian firman-Nya. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat yang ke-6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, saudara, apa katanya? Hai, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hati siapa? Dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Nah, ini dia buat bypass ya, shortcut gitu ya. Dia katakan, bapa kami adalah Abraham. Maka karena aku berkata kepadamu, Allah dapat
menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bapak Ibu dan Saudara. 10. Kapal sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dibuang ke dalam kompor gas atau dalam api, ya Bapak Ibu ya. Ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, kata Yohanes, dan aku tidak layak melepaskan kesutmu. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kita sama-sama ayat 12 dalam nama Yesus. 1, 2 ya. Haleluya. Penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya, haleluya. Saudara-saudara, saya sungguh bergumul tadi datang. Waduh, ini suka rame ya kan. Haleluya nih. Sendiri pula datang. Tapi saya temukan di sini adalah saudara-saudari saya. Amin ya. Orang tua saya, keluarga saya. Haleluya ya. Bapak Ibu tidak ada yang memisahkan kita. Amin ya. Kecuali Bapak Ibu adalah diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, minggu akhir yang kedua ini, puji Tuhan, teman-teman muda melayani yang luar biasa. Anak muda Tuhan dipakai di gereja ini luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, nama saya Dedi John Hakim, ya kan? Dan dikasih nama oleh Gemi, ya saya katakan dikasih nama oleh Gemi ya, menjadi Dedi Ritonga gitu ya. Karena abang saya adalah Pendeta John Ritonga, kemudian itu kakak saya juga itu di Rusia, ya Herlina Ritonga. Mereka pakai marga Tonga karena itu saya ikut. Awalnya saya tidak ada marga dibikin, tetapi akhirnya saya dibikin marga. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak boleh yang satu ada marga, yang satu tidak, katanya begitu ya. Jadi marga kita hari ini masing-masing ya, baik kita jadi ada marga ya, tapi kalau di surga kita cuma punya satu marga. Anda tahu Bapak Ibu? Marga kita L. Amin. Iya, Lucifer itu dulu namanya Lucifer, jatuh dari surga berubah menjadi Lucifer, ya kan? Marga kita sama nanti di surga, ya kan? Nama kita nanti adalah nama yang diberikan Roh kepada kita saat kita hadir di bumi ini. Saudara-saudara, kita mempunyai satu tujuan dan satu pengharapan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, waktu kita kecil selalu diajar ada dengan nyanyian di dalam dunia ada dua jalan, yang lebar dan sempit. Nah, selalu saudara saya pikir-pikir dalam hati, kalau begitu masuk surga susah ya. Maka waktu saya udah mulai besar, ngapain saya masuk surga? Masuk surga susah. Saya nggak mau susah-susah Bapak Ibu. Sehingga akhirnya saya jauh dari gereja, jauh dari Tuhan. Karena ternyata masuk dalam surga itu sudah ada kesusahan. Kadang-kadang memang di dalam gereja ini juga banyak kesusahan, banyak aturan, betul ya. Banyaklah hal-hal sedemikian Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini saya bersyukur, saya hari ini di tempat ini saya refresh sejenak, ya kan? Karena saya percaya di tempat ini ada keluarga yang dibangun, amin. Ada kasih sukacita, damai sejahtera Tuhan turun bagi kita. Saudara-saudara, kata Yesus di masa yang kedua ini adalah tentang jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu juga kita tahu di dalam kitab Yohanes, saudara-saudara, yaitu tentang Yesus menyatakan dirinya adalah jalan, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui jalan. Jalan itu adalah dicari-cari orang hari ini. Orang mencari jalan itu. Kenapa? Karena kalau ketemu jalan itu enak, akan sampai kepada tujuan. Tujuannya apa? Menikmati segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan. Nah, orang hari-hari ini mencari jalan itu. Orang bersusah-susah untuk kerja, cari apa? Cari jalan yang enak, saudara. Orang susah-susah, saudaraku, melakukan segala sesuatu untuk mencari jalan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, berbahagialah kita yang sudah diberikan jalan buat kita. Saudara. Dalam perjalanan umat Tuhan dulu keluar dari tanah Mesir, makanya ini Nabi atau Yohanes Pembaptis berada di padang gurun mau mengisyaratkan dahulu jalan itu sangat susah untuk dilihat.
Karena ketika keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh tentara Mesir. Kemudian orang Israel itu saudara-saudara kasih menemu laut Tiberia. Nah, ketika itu Musa yang pimpin, Musa mati. Waduh, bagaimana ini? Mereka kan tidak memiliki perlengkapan untuk senjata perang, karena mereka adalah pekerja yang membuat batu bata. Mereka adalah budak. Tetapi tentara Mesir datang tidak membunuh. Nah, mereka menyeberang laut itu begitu besar. Tidak ada jalan. Satu-satunya adalah saudara kekasih Musa bertekuk lutut. Habis. Saudara, apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Bahwa pukulkanlah tongkatmu itu. Saudara, ketika dipungkulkan tongkat itu, saudara, apa yang terjadi? Di dalam laut itu ada jalan buat anak-anak Tuhan. Amin. Di dalam laut itu, saudara, laut Tiberia itu dibuka semalam-malaman. Tuhan membuka jalan, saudara, sehingga umat Tuhan itu bisa melalui laut Tiberia. Ada banyak orang hari-hari ini, saudara kekasih, beriman, bergereja, tapi tidak beriman, saudara. Ini yang menjadi problem, saudara. Dia ada di dalam gereja, saudara, tetapi kadang saudara mengalami kebuntuan-kebuntuan hidup. Dan yang susahnya lagi adalah mereka kadang-kadang saudara tidak menaruh pengharapan yang besar kepada Tuhan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, di dalam setiap persoalan pergumulan saudara ada Tuhan, amin. Ada jalan yang terbuka. Berseramu dalam Tuhan, saudara. Kalau mau ragu, maka Yohanes Pembaptis mengingatkan lagi. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ngapain suara itu berseru-seru di padang gurun? Kalau suara itu bukan suara Tuhan, tak akan ada orang mau dengar itu. Tapi hari itu, ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru, yang Yesaya berseru-seru, orang tahu. Wah, inilah saatnya aku memberi hidup. Dan mereka yang menyerahkan dirinya akhirnya terima dan mereka dibaptis. Laut Tiberia itu adalah kiasan. Ketika umat Tuhan keluar, mereka dibaptis dengan air yang hidup yang menjadi tembok ketika umat Tuhan sedang menyeberang. Nah, inilah saudara, artinya ini minggu-minggu yang penuh dengan sukacita. Amin. Minggu-minggu di mana kita memiliki kasih anugerah Tuhan. Suatu hari, saudara-saudara yang dikasihi, ada seorang anak. Seorang anak ini lari di daerah yang begitu jauh ya, Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian anak ini berlari-lari ke rumah pendeta. Ya, kalau ada sesuatu hal yang menjadi pergumulan, Bapak Ibu biasanya penduduk desa itu mencari hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini biasa dipanggil Om gitu ya. Sama dulu waktu saya melayani, saya 10 tahun Bapak Ibu ya di daerah Tulang Bawang. Tulang Bawang saya melayani 10 tahun. 2 tahun saya di Mesuji, 4 tahun di Wonorejo, ya 5 tahun kalau tidak salah di Unit 2. Sudah. Jadi Unit 2 itu, saya itu di situ kalau mau musim kemarau, kayak gini musim kemarau nih, kami sama istri biasanya mandi di pom bensin. Karena saya ingat sekali Bapak Ibu di Unit 2 itu DS dulu kan DS Japan Diamani ya. Setelah itu dari pasar apa? Dia bilang, "Bang nggak kerja di sini?" Cuma 3. 3 dari 2 kakak. Sebenarnya harusnya 4 ya kan? Suami istri ya kan? Nah, tapi satu tahu nggak apa? Satu tuh dia bilang, kan satu cukup aja ibadah, abang kan? Yang satu lagi harus jaga warung. Satu diberkati, satu juga diberkati dong. Diberkati rohani, diberkati juga ekonomi kan? Oh, saya bergumul itu. Setiap kali setelah ibadah itu ribut gitu. Kata metodis mau bangun gereja gitu ya. Ini kan kita sesama keluarga ya, saya kasih tahu ya. Ini kan ada persembahan, bukan itu arahnya. Tapi ini cerita Bapak Ibu ya, bagaimana 2 kakak saya layani di Unit 2 itu. Nah, saudara-saudara kasih Bapak Ibu, setiap kali saat ibadah itu selalu seperti itu. Saya mau kasih tahu, kapan kita berperkara dengan Tuhan? Kalau selalu berperkara dengan manusia, kita akan jarang berperkara dengan Tuhan.
Saudara saya ubah. Jangan berperkara dengan manusia yang ada nanti sesuatu yang lain. Kita berperkara dengan Tuhan. Apa itu? Ya selalu kita bangun nazar, kita bangun doa, kita membangun visi yang besar. Kadang-kadang kita terjebak dengan situasi yang sebenarnya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, tapi kita tidak mau feel ada Tuhan. Maka saya bilang sama itu kemarin orang setia. Saya kalau hari Minggu itu kok baru 3-4 kali hari Minggu karena pos kita itu ada 7. Nah pendetanya juga satu saya ya waktu itu gitu ya. Nah sekarang dilayani dulu di Lapice ya. Dulu itu cuma 3 posnya, 2 kemudian kita buka ini 2. Saudara-saudara, saya kasih tahu Bapak Ibu, anak saya yang kedua lahir itu ada sumur di situ. Saya bilang, Tuhan, ini anak saya lahir nih. Ini ari-ari anak saya tanam di sini. Saya percaya gereja ini akan ada di tempat ini, saudara kasih. Saya bilang begitu. Gua kakak loh. Bapak Ibu dan Saudara, bagi orang mungkin tertawa pasti ya. Woi, ini actionnya terlalu tinggi ya. Wah, terlalu tinggi, fantastis, tidak mungkin. Dari mana? Ya saya membangun diri saya. Pertama-tama kita harus bangun dulu diri kita dengan Tuhan. Amin. Jalan itu adalah akan terbuat dan terbangun dan terlihat kalau kita nggak buat dulu fondasinya. Kalau kita nggak tanam dulu, kalau kita nggak pukul-pukul dulu, saudara. Kalau nggak kita lakukan dulu, Bapak Ibu dan Saudara. Ya nggak bisa, saudara. Memang langsung bisa jadi gitu, enggak, saudara. Memang harus juga mengalami hal yang paling dasar. Harus semakin dasar. Semakin kita di dalam persoalan, semakin dasar terpuruk. Jangan ragu. Di situ sedang Tuhan tanamkan iman yang lebih dalam. Amin. Amin. Jangan ragu, Bapak Ibu. Semakin kau di dalam keterpurukan semakin dalam. Kita pernah lihat kan, kalau orang bangun rumah di rawa-rawa, apa yang dilakukan? Gitu ya. Nanami kayu apa itu ya? Kayu apa itu? Untuk bisa di dalam mengakar ya. Kalau kita bangunan besar, dipakai apa kan? Pukul beton ya, pakai beton ya. Ya Bapak Ibu, emang bisa bangunan segede gajah, segede gaban gitu, dengan fondasi segini? Nggak bisa kan? Emang bisa hanya semeter 2 meter? Nggak bisa Bapak Ibu. Kasih tahu kita kan. Persoalan itu juga berkat. Amin. Gak usah ragu. Kalau ada orang yang hari ini mengalami seperti itu, kenapa? Kenapa banyak? Kan Tuhan tetap bersama dengan kita, betul gak sih? Kalau kita saya mengalami apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, yang gak disukai, dihina, segala macam, Yesus kan tidak berubah, amin. Ketika disalib dia tetap Yesus, betul? Ada gitu. Tuhan orang ini gak mau. Tuhan Yesus bilang gitu. Saya kasih tahu nih, Tuhan Yesus mati bukan karena penderitaan, tapi katakan bahwa dia apa katanya? Aku, Bapa ke dalam tanganmu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Memang yang bisa Tuhan itu mati gitu dengan sembarangan. Kalau bukan karena kasihnya buat kita, maka dia mati. Kalau bukan karena dia sungguh-sungguh kepada dia, Bapa yang di surga, gak akan mungkin, saudara. Saya imani itu. Maka 7 perkataan saya, salah satu dia bilang terakhir kali apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Di titik yang paling dahsyat sekalipun, Yesus menyerahkan diri buat Bapak. Bapak Ibu dan Saudara, jangan bimbang, jangan ragu. Saya kasih tahu Bapak Ibu, itu perjuangan saya yang paling berat karena saya diuji. Sebelum itu, saya juga menikah. Itu juga bergumul berat Bapak Ibu tentang dia bagaimana, tentang kehidupan. Tetapi saya tetap memberikan diri saya tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu saya sudah tahu tuh. Nanti bercuci ya. Sekarang balik lagi ke Lampung ini. Haleluya, punya rencana lagi. Apakah ada di antara kita hari ini oleh karena pergumulanmu memiliki pikiran, udahlah tinggalkan Tuhan? Saya kasih tahu sekali lagi, semakin dalam kita mengalami sebuah persoalan, sudah semakin sebenarnya Tuhan sedang tanamkan iman kita itu semakin dalam.
Untuk apa? Untuk ketika jalan dilalui, itu jalan nggak akan goyah, nggak akan mudah rusak. Kembali kepada cerita anak tadi itu, kemudian saudara, saya bilang ya Tuhan terserah lah, saya bangun di situ, saya tanya hari-hari saya, Tuhan Yesus tolong. Serius Bapak Ibu, ini pergumulan saya yang paling luar biasa. Saya tidak pernah pikirkan waktu itu, tapi terserah bagi Tuhan. Ternyata Bapak Ibu buka jalan. Begitu gereja itu bangun 7.14 sama pastorinya sekalian 6 kali 6 bikin kamar 2. Mau diresmikan saya pindah. Haleluya. Mau diresmikan saya pindah. Kemudian pas peresmian saya juga nggak diundang. Itu cuma adik, haleluya. Haleluya, itu ya. Tuhan Yesus ya, itulah ya Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya juga bangun ada gereja di Wonosari. Satu gereja, ada jumlahnya juga cuma 2 atau 3 sekarang. Musiknya, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi apa yang mau saya kasih tahu bukan kehebatan, bukan hal itu. Saya cuma mau kasih tahu Bapak Ibu. Beriman teguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita sedang membuka jalan kepada orang lain menuju Yesus. Karena ketika Anda hidup tegak berdiri, orang lain lihat minimal anak saudara. Papa saya sedang berhubung. Ini lucu ya. Orang saudara-saudara itu udah menyanyi dia tetap teduh. Saudara, itu vitamin yang banyak buat anak-anak kita. Yesus nggak pernah ajar murid-muridnya berdoa, tapi setiap kali dia berdoa, Anda akhirnya murid-muridnya datang dan bertanya, ajarkanlah kami bisa Bapak Ibu kita pahami, amin? Kita panjang kali lebar ngomong sana ngomong sini, firman Tuhan nasihat dari pagi hingga sore, saudara. Tapi kalau di dalam menjalani kehidupan kita goyah, nggak akan ada saudara orang mau dengar, nggak akan ada orang mau bertumbuh dalam iman, termasuk anak saudara, termasuk diri saudara, termasuk pasangan saudara, termasuk istri saudara, suami saudara. Pasti akan mengalami keraguan. Karena itu saudara-saudara kekasih, untuk memasang atau memaknai PFN yang kedua, saatnya membangun jalan. Saya mau kasih tahu buat semua jemaat Tuhan Bethesda Sukarame ini, saudara, hiduplah terus di dalam kasih dan anugerah Tuhan, amin. Nah, ini saatnya ketika firman Tuhan saya lihat dan temanya saatnya membangun jalan. Artinya memang harus ada pekerjaan yang berat, yaitu meratakan dulu, ada pergumulan yang berat. Sebagaimana kita baca tadi di dalam liturgi ini, ada gunung-gunung, ada semua rata. Tetapi ingatlah bahwa kita melakukan bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan, amin. Tuhan Allah Maha Dahsyat, Tuhan Allah yang mengatasi langit dan bumi, Allah Zebaot. Itulah yang dikatakan di dalam kebenaran firman, dan itulah hari ini saudara yang ada di antara kita, amin. Saudara, kenapa? Kadang-kadang umat Tuhan sedih, yaitu haus di tengah-tengah padang, ada di tengah-tengah air yang mata air, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, saudara, di padang gurun itu, saudara umat Tuhan tidak kehausan. Jangan sampai terbalik, Bapak Ibu. Kita berada di ladangnya gereja. Ya kan, ini gereja ya? Ini gereja ya, ada spak ini Pak ya kan? Ini gereja, 2-3 orang di situ apa? Jangan bimbang Bapak Ibu, ada teman-teman, ada kuasa Tuhan, ada orang yang setia di sini, ada orang-orang yang kita kasihi di sini. Ya kan, kita berkumpul di sini. Supaya apa? Saya percaya supaya nama Tuhan dimuliakan. Dari mana datangnya? Untuk meratakan gunung dan segala. Baca firman, biji sesawi, ya kan? Kecil, tapi bisa tumbuh. Ekspektasi di imannya yang kuat. Betul nggak sih Bapak Ibu? Bukan keadaan kita hari ini. Kita ini kan biji sesawi, betul nggak sih? Di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah Indonesia, kita kadang-kadang nggak dianggap kan? Orang mau Natal, apa ada iklan Natal? Nggak ada kan? Udah bulan Desember nih, ada iklan Natal. Tapi ya kalau yang lain ya kan, ya baru bulan Januari aja udah ada iklannya ya. Kita ini biji sesawi betul, tapi ekspektasi iman inilah yang kita harus bangun, amin. Biji sesawi kecil. Apa kata Tuhan? Kalau kau punya iman biji sesawi, gunung di sana pun bisa bau. Enggak kan? Ekspektasi iman itu.
Saudara, apa ekspektasi iman? Sesuatu yang kita kerjakan di dalam diri kita ini yang bertumbuh mengenal kepada Tuhan. Bukan persoalan yang kecil itu. Yalah, kami kecil, kami ini enggak gitu. Saya juga pernah melayani, saya kasih tahu ini buat itu sekali lagi contoh hidup. Kenapa saya bilang itu? Saya mau kasih contoh hidup saja. Itu 3 orang loh. Asal saya ibadah pun berantem. Ya, mau kalau setiap ibadah itu saya bergumul aduh, habis ibadah ini selesai bukannya makan-makan, bukannya happy, bukannya cerita apa gitu, ini cerita apa, ini metode ini nggak peduli dengan kita ini, aduh, sekarang sudah pernah ibadah 600.000 pinjam gedung gereja yang kalau diginiin kena atapnya, itu panas saya minta ampun. Jadi kalau asal ibadah kepala berdejut, mau khotbah kepala berdejut, Bapak Ibu, belum lagi mereka anak-anak ribut gitu ya, ini puji Tuhan, amin. Enak banget ibadah gitu ya. Ini ya Tuhan, kalau mau beribadah tuh bergumul dulu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan bukan karena iman yang tumbuh, ya Tuhan karena hati kesel. Ya Tuhan, begitu. Saya nggak bilang orang Batak, memang orang Batak kadang-kadang begitu. Sudah dikasih. Tahun saya di sini Bapak Ibu 200 juta. Bukan dari bilang angka. Itulah Bapak. Dan saya pernah lihat juga di Wonosunam, kita berdua, itu kan gereja dari tetangga masuk ke kita. Mau bang, jatuh pendetanya bilang, kalian harus bayar ini, akhirnya kita pindah. Kita pindah, bulan punya uang pas, kurang 3 juta 650 kurang untuk ini sedikit. 3.600.000 udah mentok. Gimana lagi? Saya bilang kita tetap berdoa. Datang dari Sungai Ordan, Bapak Ibu, dia di Sungai Ordan, telepon. Itu pendetanya udah pindah sekarang ya. Ini ada jemaat kita ini pas dengan meninggal yang kita perlu. Ini mau senang. Tapi memang keraguan itu adalah bagian setiap kita, betul? Kita tetap ragu kan? Kita tetap ragu walaupun kita sudah beriman nih, kita tetap ragu, pasti tetap ragu. Ya itu layaknya kita, tapi Amsal katakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Memang nggak bisa kita redam itu, nggak bisa kekhawatiran, memang nggak bisa kita kalahkan, tetapi perlu kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan ambil alih seluruh hidup kita ini. Seluruh apa yang menjadi kekhawatiran kita juga menjadi kekhawatirannya Tuhan, betul? Tuhan campur tangan dalam diri kita. Itulah indahnya beriman di dalam Tuhan. Ada sensasi-sensasi, langkah-langkah yang terus kita lakukan dan kerjakan. Tapi jangan berhenti ketika engkau mengalami persoalan hidup, pergumulan iman, jangan berhenti. Ingat, konstruksi yang pertama atau pembangun yang utama adalah Tuhan Yesus. Dialah kontraktornya, dialah yang mengkonsep segalanya, dialah yang membuat itu semuanya. Kita hanya tinggal melakukannya saja. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, kita butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Yang pertama adalah kita biarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Amin. Melalui pergumulan kita, biarkan Tuhan terus bekerja. Dan jadikanlah rumah kita, keluarga kita mesbahnya doa. Mesbah doa. Hari ini mulai melayani. Saya ini kebetulan pengurus distrik bagi pemuda Bapak Ibu ya. Itu luar biasa ya, puji Tuhan. Saya memang rindu gerakan-gerakan anak muda di distrik ini. Terus melayani teman-teman. Saya suka sekali ibadah yang betul-betul saudara ya kita rindu ada Tuhan terjadi dalam diri kita. Ini sangat wase ya, kita butuh wase dengan GM. Wase itu apa? Ya model penyembahan yang begitu ya. Terbutuh wase. Apa wase? Air di tengah-tengah padang. Kita butuh penyejuk. Kita butuh itu. Sudah. Dan dunia sedang butuh itu juga. Dunia sedang cari itu. Tetapi kalau anak Tuhan tidak menikmatinya lebih dahulu, bagaimana orang percaya? Bagaimana orang bisa melihat? Tuh ada orang-orang Kristen di hotel itu, bagaimana mereka tahu? Ya, kalau konteksnya kita ubah, lebih baik bahwa di sini ada Yesus, di dalam
persekutuan dengan Yesus. Saya percaya kita telah membuka jalan. Amin. Saudara, terakhir saya sampaikan sebuah ilustrasi. Ada seorang pegulat, dia menang sampai ke level internasional, dan dia menang, dan dia betul-betul sukses. Dan dia rindu, saudara, yaitu untuk mengalami keemasannya. Tapi lahir anaknya perempuan. Kemudian dia masih bilang, wah, saya pasti ingin cita-citanya itu ya dikenal di mana-mana pegulat ini. Tapi dia udah pensiun gitu ya. Kemudian dia doa lagi, lahir anaknya perempuan lagi. Kemudian dia masih tetap punya kemauan itu. Akhirnya ketiga, Anda tahu apa itu? Perempuan lagi. Seorang pegulat pikir, bagaimana mungkin bisa? Ada pegulat yang hebat di rumah saya, orang perempuan semua. Bagaimana mungkin, saudara, dia bisa membangun sesuatu yang dia sudah siapkan dan dia betul-betul ya profesional. Dia mampu karena dia sudah mengalami. Tetapi persoalannya ketika anaknya tiga-tiga perempuan, nah ini persoalan bagi dia yang nggak bisa diselesaikannya. Ada bagian-bagian yang nggak bisa memang kita selesaikan, saudara. Ya enggak, tapi bukan berarti kita harus selesai kan gitu ya. Ya udahlah selesai, enggak bukan gitu, saudara. Anak Tuhan apalagi anak Tuhan, nggak usah gitu. Ya memang ini ada kadang satu sisi kita harus diselesaikan dengan ini. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, orang yang hidup, orang yang benar, jangan selesai. No. Ketika di tengah-tengah dunia itu, saudara, tidak ada orang yang mau kenal Tuhan, dia bangun batra di mana? Di bukit. Apakah dia langsung selesai? Orang ketika ada orang berkata, kau bangun sesuatu yang sia-sia. Mana ada air akan naik setinggi itu untuk menggapai batramu. Yang kau lakukan itu sia-sia. Apakah lantas, saudara, buatan atau perkataan Tuhan itu sia-sia dalam diri dia? Tidak. Bagaimana caranya? Dia terus kerjakan. Dia terus lakukan. Nah, yang menjadi berat adalah ketika anak dan istrinya. Bagaimana kalau dia begitu semangat, anak dan istrinya tidak semangat? Bahaya juga kan? Tapi Alkitab katakan, anak dan istrinya turut serta dengan bapaknya. Kenapa, saudara? Karena dia terlebih dahulu membangun iman di sini. Dia terlebih dahulu membangun batra di sini. Dia terlebih dahulu membuat Yesus di sini, saudara. Sehingga dia bisa kerjakan itu. Sehingga ketika dia lakukan itu, saudara, berurai ke air matanya. Ya berurai. Sakit nggak dirasa? Ya sakit. Tapi kalau dia stop berhenti, apa yang terjadi? Nggak ada kiasan-kiasan iman yang kita lihat. Itu Nuh adalah prototipe. Di mana Nuh, saudara, menggambarkan dunia ini begitu jahat dan kejam, tapi batra itu adalah apa? Orang-orang kekasihnya. Siapa itu? Ya kita. Amin. Kalau nggak Nuh kan kita nggak selamat hari ini. Betul nggak sih? Kita dibangun dengan iman. Jadi sini saya percaya dibangun dengan iman, betul? Kembali ke cerita pegulat tadi. Pegulat tadi itu selesai hidupnya. 3 cewek. Pas dia lagi merenung, dia stres sambil minum kopi, kopi Starbucks gitu. Dia merenung, anaknya bikin ulah. Di sekolah ada kabar anaknya berantem. Tuh langsung dia berdiri. Ternyata anak gua bisa juga berantem ya. Kenapa nggak pelatih sekalian? Anaknya udah takut, waduh, mau dimarahin sama bapaknya. Papanya punya ide. Ternyata anaknya punya nyali juga untuk berantem. Dilatih anaknya loh. Cewek dilatih. Akhirnya anaknya menang tingkat lokal, menang naik. Nah, kepada saat internasional, saudara, pada saat level nasional di daerah itu, kemudian, saudara, dia tidak boleh jadi pelatih. Jadi harus ada orang profesional yang melatih. Karena teknik-tekniknya sudah kuno ya kan. Karena majelisnya udah tua. Ini itu sih kayaknya. Jadi tekniknya udah nggak bisa. Saudara yang kasih. Akhirnya anaknya ini
kalah. Sekali, 2 kali, dan dia depresi. Kemudian bapaknya datang. Kemudian bapaknya datang, kasih ke anaknya, kasih semangat, tapi anaknya udah patah semangat. Saudara, dalam cerita ini, saudara, apa yang dibangunnya? Dibangunnya apa? Aku cinta sama Muna. Aku memang memperalatmu. Aku rindu engkau seperti papa. Tapi hari ini kamu adalah papa. Tak jalan kan? Sudah dikasih, kita mendengar kata ini sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan mati buat kita. Tuhan berikan segala yang Dia punya buat kita. Dia tinggalkan surganya. Buat siapa Bapak Ibu? Buat kita supaya loyo, buat kita supaya tidak beriman, bukan. Supaya kita beriman penuh dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena Tuhan itu beserta dengan kita. Saudara-saudara, apa yang kita? Nah, Papa akan memberi apa yang Papa punya. Kemudian si anaknya lihat dan dia ingat, akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, yang dibangun bukan masalah bulatnya, yang dibangun adalah pertumbuhan anaknya ini dulu benci banget sama bapaknya. Karena bapaknya itu tidak pernah menganggap dia, karena dia perempuan, karena dia ini adalah orang lemah, karena bapaknya ini selalu mengharapkan seorang anak laki-laki, dan itu menjadi akar pahit dalam dirinya. Dia lakukan ini supaya papa senang. Dia ini lakukan ini, kenapa dia berantem? Tahu nggak Pak? Ketika aku berantem, aku sedang marah dalam hatiku. Aku menjadi seperti waktu aku sekolah. Papa dengar, tapi Papa justru melihat dalam versi yang lain. Papa membuat saya sebagai seorang ini. Akhirnya dia marah. Bapak Ibu dan juga papanya hanya lakukan apa? Dia bilang, ya aku, Bapak salah, ya aku salah. Pergumulan yang seperti ini jarang terjadi di dalam iman Kristen. Yang selalu kau harus benar, kau harus bagus, kau harus terima. Kristen harusnya begini. Enggak. Bangunlah hubungan yang betul-betul mencintai dan mengasihi. Kau saudaraku, brethren, apa? Saudara dan saudariku, gereja metodis awal mula dibangun bukan bapak dan ibu, tetapi saudara dan saudariku. Apa kata Tuhan Yesus ketika mamanya datang? Tuhan Yesus, mamamu dan adikmu datang. Siapa mama dan adikku? Kata Tuhan Yesus, adalah dia yang melakukan kehendak Allah. Amin. Kita ini, saudara, tadi nyanyian saya dengar di situ. Kita ini adalah dijadikan satu dalam keluarga, amin. Amin, Bapak Ibu. Satu dalam iman, satu dalam kasih, satu di dalam pergumulan. Kalaupun ada hal yang seperti itu, kembalikan lagi, saudara. Kata Tukul, kembali ke laptop. Kita saudara, kasih. Si anak itu nangis. Jadi Papa selama ini benar menganggap saya ini perempuan yang tidak berdaya, tidak apa salah. Kalaupun kau perempuan, nafas Bapak, semangat Bapak, kamu nangis. Ya, anak perempuan itu langsung menangis, dia peluk papanya sekali. Dia dikuatkan seketika itu, Bapak Ibu dan Saudara. Iman yang mulai loyo, ya iman, keadaan-keadaan yang sudah mulai dia tinggalkan kembali. Dia bangun karena papanya betul-betul menerimanya, mengasihinya. Dan dia peluk papanya. Dia ajarkan sama papanya. Si anak gak malu. Teknik-teknik kuno tanda bukti. Si anak gak malu walaupun gerejanya begini. Si anak gak malu walaupun papanya begini. Walaupun persekutuan kami segini gak malu. Walaupun di tengah-tengah bagaimana keadaan gak malu. Karena ada kasih cinta yang dibangun. Amin. Karena ada kepercayaan yang dibangun. Karena ada saling menerima, saling mengasihi. Ketiga adalah karena ada saling jujur. Jujur apa salah? Dia peluk anaknya. Setiap hari mereka cerita bahagia. Anaknya menang, juara 1. Yang mungkin seorang pemuda membayarkan anaknya perempuan dari yang berbes. Iya kan? Karena harapannya, ekspektasinya adalah dalam pikirannya.
Tapi sekali lagi, iman adalah besar sebiji sesawi, tetapi ekspektasinya inilah yang kita harapkan terjadi di dalam gereja kita. Ekspektasi iman itu apa? Ketika bertumbuh dan seluruh hewan dan semua makhluk hidup datang mendekat. Kalau kita bangun iman di tempat ini, semua orang pasti datang di tempat ini. Amin. Kalau kita bangun sesuatu yang betul-betul cinta kasih Allah, ya kan, dibangun dengan iman dan tumbuhlah dia menjadi pohon yang sangat besar. Sekali lagi, semua hewan dan semua yang hidup datang mendekat. Kenapa? Karena di situ ada iman yang sedang bertumbuh. Karena di situ ada Yesus. Karena di situ ada oase di tengah-tengah padang gurun. Bethesda adalah kolam penyembuhan. Setiap orang akan datang mau mengalami kesembuhan dan rawatan dari Tuhan. Amin. Karena saya di Palembang juga melayani di Bethesda di Palembang, ya, di Kota Bandara Palembang itu ada GMI juga di situ. Saya layani di Bethesda situ 3 tahun. Pakai Yesus. Dan biarlah kasih karunia memberkati kita. Dan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa kepada dalam saudara, terima kasih untuk berkat dan berkah-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berdiam di tempat ini. Semakin bertumbuh dalam iman, kita membangun kekeluargaan, kita yang mempersiapkan pribadi, dewasa pribadi, memperbaiki diri supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadat kita dan merespon firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian bertobatlah dari balik kami. Amin.
kita telah mendengar bagian firman Tuhan. Tapi adakah di antara kita rindu untuk mendapatkan lawatan Tuhan? Apakah di antara kita ada yang sedang bergumul tentang sakit penyakitnya? Apakah ada di antara kita yang hari ini sedang bergumul tentang rumah tangga, pekerjaan setiap kita? Saudara, jangan tinggal diam. Tapi pada saat ini saya mengajak setiap kita, mari Tuhan jamah setiap apa yang menjadi pergumulan kami, Bapak Ibu dan Saudara, sampaikan melalui doa saudara. Di dalam hati saudara berdoa, saya percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seru anak-anaknya. Tuhan, Engkau mendengar setiap seru pergumulan kami hari ini di gereja ini, Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan hari ini. Engkau melawat kami darah Yesus. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan, dengan lebih sungguh ku rindu hadirmu di sini ya Allah. Firman Tuhan yang berkata, mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Oleh karena itu, dengan iman terimalah berkat daripadanya turunlah atas kita sekalian kasih sayang dari Allah Bapa di dalam persekutuan Rohnya yang kudus, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang memberkati setiap kita dengan limpahnya, bahkan sampai jemput kita di awan-awan kemuliaannya. Kita sama-sama katakan amin. E3MI Kristus di atas segala.